Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dengan hati yang rindu menanti saat ini mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, Allah yang sudah menjadi firman di dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu lewat Roh Kudus mengajar kami, agar kami mengerti apa arti firman-Mu buat kami dan bagaimana kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus ini doa kami, amin. Nah, petikan firman Tuhan yang menjadi teks firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, teks pembacaan ini agak panjang, saya tidak akan mengambil masa untuk membacanya. Ya, bagaimanapun saya berharap semua kita masing-masing bisa membacanya supaya kita mempunyai gambaran yang lengkap mengenai petikan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat hari belia, selamat hari pemuda-pemudi. Karena hari ini adalah hari perayaan gereja di mana kita merayakan hari belia atau hari pemuda-pemudi. Nah, oleh karena hari ini adalah hari belia atau hari pemuda-pemudi, maka khotbah saya juga berkaitan dengan orang muda. Jadi tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini ialah orang muda yang bagaimana bagi masa depan gereja Tuhan. Orang muda yang bagaimana bagi masa depan gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, saya percaya semua kita akui betapa pentingnya orang muda, baik untuk sebuah negara, baik untuk sebuah masyarakat, baik untuk sebuah gereja, juga bagi sebuah keluarga. Bagi kita sebagai pemimpin manapun, baik dalam pemerintah, dalam masyarakat, atau dalam gereja, kita semua menyadari bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin senior, satu waktu nanti kita akan melepaskan semuanya dan akan diganti oleh mereka, khususnya mereka yang masih muda. Maka itu kita tidak dapat elakkan bahwa orang-orang muda lah yang akan mengambil peran dalam apa aspek sekalipun, termasuk gereja. Orang-orang muda lah dan mereka lah yang akan memegang peranan dalam gereja satu waktu nanti. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini bukan sekadar adanya orang, adanya pemuda, adanya pemudi, adanya belia yang nantinya akan menggantikan tempat kita suatu hari nanti. Bukan sekadar ada, tetapi mereka itu haruslah belia, orang-orang muda yang mempunyai kualitas rohani. Sebab sebagai pemimpin di gereja tidak sama dengan pemimpin di bidang-bidang lain. Pemimpin-pemimpin di bidang yang lain mereka boleh saja punya jawatan penting, punya jawatan tinggi, tetapi mereka mempunyai kehidupan yang tidak berakhlak, mereka punya moral rendah, tetapi itu tidak apa-apa selagi mereka dapat melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan sebaiknya, yaitu sudah selagi
tanggung jawab mereka itu tidak terganggu, ya. Mereka masih boleh melakukan pekerjaan dan malah mereka juga boleh berhasil. Tetapi di gereja tidak sama, ya. Untuk menjadi pemimpin, menjadi pelayan, menjadi pendeta pastor dalam gereja, dia memerlukan orang-orang yang mempunyai kualitas rohani. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar 3 perkara dalam kaitan orang muda yang bagaimana bagi masa depan gereja Tuhan. Ada 3 hal yang perlu bagi orang muda bagi masa depan gereja Tuhan. Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, yaitu orang-orang muda perlu menjadi orang yang mewarisi iman, bukan sekadar mewarisi agama. Orang-orang muda haruslah mewarisi iman, bukan sekadar mewarisi agama. Bila kita lihat dalam konteks pembacaan ini, kita mengetahui bahwa ada seorang imam. Imam itu bernama Eli, dan dia punya 2 orang anak, ya. Dan sebenarnya anak-anaknya ini yang yaitu Hofni dan Pinehas, mereka lah juga menjadi pembantu melakukan pekerjaan-pekerjaan imam, dan mereka lah juga sebenarnya diharapkan apabila nanti Imam Eli sudah meninggal dunia, maka mereka lah yang akan mewarisi tanggung jawab sebagai imam bagi bangsa Israel. Jadi mereka adalah anak kepada seorang imam, dan sudah seharusnya mereka juga mewarisi agama bapaknya. Ya, sama juga dengan kita, ya. Kalau anak kita lahir dan kita ingin mendaftar surat beranak, surat lahir, mereka akan tanya apa agama ibu bapak, ya. Kalau ibu bapaknya Kristen, maka anaknya juga akan mewarisi agama itu sebagai orang Kristen. Dan maka itu anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen secara otomatis mewarisi agama. Mereka juga menjadi Kristen. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang kita perlu renungkan di sini yaitu sebagaimana poin yang pertama, orang-orang muda tidak sekadar mewarisi agama, mereka perlu mewarisi iman. Mereka harus mengenal, mengetahui, dan mengimani sendiri apa yang diimani oleh orang tuanya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Imam Eli. Walaupun dia imam, dia percaya kepada Tuhan, tapi anak-anaknya tidak mewarisi iman itu. Mereka hanya mewarisi agama. Mereka hanya mewarisi jabatan, tapi mereka tidak mewarisi iman. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, kita belajar dari Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, di sini dikatakan sebab, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu, yaitu Timotius, yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam petikan ini kita melihat 3 generasi, yaitu ya nenek kepada
Timotius yang bernama Lois, kemudian mama kepada Timotius yang bernama Eunike, dan Timotius sendiri. Bagaimana iman itu diwarisi, tidak sekadar mewarisi agama, tapi mewarisi iman. Dari iman seorang nenek yang bernama Lois, ya, iman itu diturunkan, diwariskan kepada anak Lois yang bernama Eunike. Kemudian dari Eunike, iman itu diwariskan lagi kepada Timotius. Dan Paulus berkata, aku yakin iman itu juga hidup di dalammu. Dan memang benar, karena kita tahu Timotius adalah seorang hamba Tuhan, seorang pastor yang melayani. Jadi pasti dia juga seorang yang beriman kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana iman itu turun melalui generasi ke generasi, dari Lois kepada Eunike dan kepada Timotius. Ya. Jadi di sini tidak bercakap soal Eunike mewarisi agama atau Timotius mewarisi agama dari mamanya. Ya. Tetapi mewarisi iman. Memang tidak salah saudara-saudara sekalian, memang kita boleh saja mewarisi agama orang tua kita. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau orang tua kita Kristen, secara langsung di dalam surat lahir kita juga ditulis apa agama kita. Tetapi tidak cukup hanya punya agama. Kita perlu mempunyai iman kepada agama itu. Dan contohnya bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi kita perlu mengimani Tuhan bagi orang Kristen. Ya, jangan seperti anak-anak Imam Eli yang bernama Ofni dan Pinehas. Mereka mewarisi agama, tapi mereka tidak mewarisi iman itu. Dan sehingga kita melihat kehidupan mereka tidak menggambarkan kehidupan sebagai orang yang beriman. Inilah cabaran bagi gereja, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Bagaimana mewujudkan pemuda-pemudi atau belia di gereja-gereja Tuhan yang tidak sekadar mewarisi agama tapi mewarisi iman. Nah, secara khusus saya ingin membicarakan bagi gereja-gereja termasuk gereja kita yang membaptis bayi dan membaptis anak kecil. Mereka tidak hanya di dalam surat lahir sebagai Kristen, tapi mereka dibaptis waktu bayi atau waktu masih kecil. Dan sehingga ada pemikiran bahwa ya mereka sudah Kristen. Dalam arti sebenar, sudah Kristen, sudah percaya Tuhan. Dan saya percaya malah mereka juga sering dibawa ke gereja, karena ibu bapak ke gereja, mereka dibawa ke gereja, dibawa ke sekolah minggu dan sebagainya. Tapi tantangan bagi gereja, apakah dari gereja-gereja khususnya yang membaptis bayi dan juga anak-anak, ya, kita dapat menolong mereka sehingga menerusi CD, ya, peneguhan. Kita dapat membimbing mereka sehingga mereka dapat benar-benar mengimani sendiri Tuhan Yesus yang diimani oleh orang tuanya, yang melalui iman itu mereka dibaptis. Dalam arti kata, pada waktu mereka menerima peneguhan, itu haruslah menjadi suatu keadaan di mana mereka mengakui iman mereka secara pribadi. Dalam arti kata, mereka tidak lagi
bergantung pada iman ibu bapak ketika mereka dibaptis, karena sekarang ini mereka sendiri mengimani Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, inilah tantangan kita. Bagaimana kita sebagai ibu bapak, bagaimana gereja melihat anak-anak yang dilahirkan dalam gereja, dan juga bagi belia sendiri, bagaimana Anda melihat ya iman yang Anda warisi harusnya dikembangkan sehingga Anda ya mempunyai iman yang semakin teguh, semakin kokoh karena pengenalan Anda sendiri tentang Tuhan, sehingga Anda tidak hanya mewarisi agama, tapi Anda mewarisi iman, sehingga Anda tidak hanya menjadi orang beragama, tapi menjadi orang yang beriman. Itu cabaran, tantangan bagi gereja Tuhan. Untuk masa depan gereja kita memerlukan pemimpin-pemimpin, orang muda yang tidak sekadar memiliki agama, tetapi memiliki iman dalam Yesus. Hal yang kedua yang kita belajar, kalau yang pertama gereja memerlukan orang muda yang bukan sekadar mewarisi agama, tapi mewarisi iman. Yang kedua ialah orang-orang muda yang diperlukan oleh gereja tidak hanya menyukai kegiatan aktiviti di gereja, tapi mereka mencintai Tuhan. Mereka harus mencintai Tuhan. Hukum yang terutama di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang terutama. Dalam berarti kata, jika kita gagal melakukan hukum ini, semua hukum yang lain juga kita tidak akan mampu lakukan. Bila kita dapat lakukan ini, ya, semua hukum yang lain menjadi mudah. Termasuk hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita perlukan. Orang-orang muda yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, tidak sekadar mencintai aktiviti gereja. Tidak salah mencintai, menyukai kegiatan gereja, aktiviti gereja, tidak salah. Baik, tetapi tidak cukup. Kita harus mencintai Tuhan, bukan aktiviti gereja. Dalam arti kata, kalau kita mencintai Tuhan, apapun aktivitinya kurang menarik atau bagaimanapun, kita tetap akan pergi. Sebab kita mencintai Tuhan, bukan kegiatan gereja. Kalau aktiviti gereja yang membuatkan kita aktif di gereja, tidak salah. Tetapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, itu akan kelihatan apabila kita tidak lagi menyukai kegiatan itu, aktiviti itu, atau aktiviti itu sudah tidak ada. Mungkin kita juga tidak akan ada di gereja Tuhan. Kita harusnya seperti Yesus. Cerita ketika Yesus berumur 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem, ya, untuk merayakan Paskah. Selepas merayakan Paskah, mereka semua kembali dan orang tua Yesus menyangka mereka bersama-sama dalam perjalanan, mungkinkah Yesus bersama anak-anak yang lain. Tapi setelah sampai di satu tempat, baru mereka menyadari Yesus tidak bersama mereka. Mereka harus kembali ke Yerusalem dan mencari sampai beberapa hari. Akhirnya baru mereka menemukan dia ada di bait Allah. Dan mereka bertanya, mengapa engkau berbuat demikian, Bapamu dan aku? Ya.
begitu susah payah mencari kamu. Apa kata Yesus? Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus ada di rumah Bapa? Yesus menyukai rumah Tuhan. Dia berkata, tidakkah kamu tahu aku harus ada di rumah Tuhan? Dia mencintai rumah Tuhan. Dia mencintai tempat itu. Ya. Bukan aktivitinya, tapi dia mencintai. Yesus melihat itu sebagai rumah Bapa. Dan dia suka, dia senang ada di situ. Saudara-saudara sekalian, mengapa orang muda suka di gereja? Cabaran saudara-saudara sekalian, ada banyak gereja yang sangat merasa bahwa pemuda-pemudi, orang muda sangat kurang ada di gereja. Jadi menjadi pergumulan bagi gereja bagaimana supaya orang-orang muda yang ada di luar sana akan menyukai ada di gereja. Kadang-kadang kita membuat bermacam-macam aktiviti sebagai daya tarik, ya, supaya mereka yang tidak suka datang ke gereja menjadi suka datang ke gereja karena aktivitinya kita perbagaikan, kita buat yang menarik, dan memang berhasil. Ada banyak orang muda yang suka ke gereja oleh beberapa sebab. Ya. Tetapi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita gumuli ialah bagaimana supaya anak-anak muda ini bertemu Yesus, mengalami Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Itulah yang perlu dibina, itulah yang perlu dibentuk, agar orang-orang muda kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan sesudah itu, karena cinta mereka kepada Tuhan, mereka akan melakukan banyak kegiatan, aktiviti pelayanan bagi Tuhan. Itu yang baik. Yang sangat kita risaukan ialah kalau orang-orang muda suka di gereja karena kegiatan itu. Saudara-saudara sekalian, saya pernah bertanya kepada seorang pemuda yang sering datang ke gereja. Saya bertanya kepadanya, mengapa engkau suka datang ke gereja? Dan dia menjawab, saya suka musik. Lalu saya tanya soalan yang kedua, kalau katakanlah kalau musik itu tidak lagi ada di gereja, masihkah engkau mau datang ke gereja? Sampai di situ, ya, perbualankan. Banyak kali saudara-saudara sekalian, kita suka datang ke gereja bukan karena kita mencintai Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mengimani Tuhan. Kita perlu perhatikan, karena jika tidak, kita tidak akan bertahan lama di gereja Tuhan. Ada banyak orang-orang muda yang ketika ada di kampung, di desa, mereka sangat aktif ya, di gereja. Tapi ketika mereka berpindah ke tempat lain, bekerja atau melanjutkan studi, di situ juga sebenarnya ada gereja, tapi mereka tidak lagi datang ke gereja. Itu mengapa? Itu kenapa? Karena selama ini mereka hanya mencintai aktiviti, bukan mencintai Tuhan. Ini tantangan bagi gereja. Ada banyak pemuda-pemudi suka ada di gereja karena musiknya. Ada banyak pemuda-pemudi suka di gereja karena full set band, musiknya, rebananya, ya, aktivitinya yang menarik, ya. Tidak salah. Ya, saya tidak katakan salah semuanya ini.
Semuanya ini baik, tetapi kalau sekadar mereka mencintai aktiviti, itulah yang membuatkan mereka ada di gereja. Mereka tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja bagi masa depan. Nah, hal yang ketiga, sebagai poin yang terakhir yang kita belajar pada pagi hari ini ialah bukan sekadar menjadi teladan dalam melayani, tetapi menjadi teladan hidup. Bukan sekadar menjadi teladan dalam melayani, tetapi menjadi teladan dalam kehidupan. Menjadi teladan hidup. Kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus berkata kepada Timotius, jangan kau pandang diri kamu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan. Jadi teladan dalam apa? Jadi teladan bagi orang percaya. Ya. Kalau kita tidak dapat menjadi teladan bagi orang percaya, bagaimana kita dapat menjadi teladan di tempat lain? Ya, dalam perkataan kita harus menjadi teladan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi teladan bagi semuanya itu. Jadi teladan. Saudara-saudara sekalian, kita memang bersyukur dan mengakui bahwa orang-orang muda tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu kreatif dalam melakukan apapun, termasuk di pelayanan di gereja. Mereka begitu kreatif di dalam musik, dalam dekorasi, dalam banyak perkara mereka sangat kreatif. Juga termasuk dalam kemahiran menguasai IT, juga mereka orang muda itu lebih hebat dari orang-orang senior. Ya, ada banyak yang mereka dapat lakukan yang orang-orang senior seperti saya tidak dapat lakukan. Tapi mereka begitu celik IT, mereka menguasai banyak bidang dan mereka belum punya tanggung jawab, maka itu mereka lebih banyak menggunakan masa ada di gereja. Apalagi kalau ada latihan untuk kebaktian besar, KKR contohnya. Oh, mereka akan berlatih. Kalau mereka ya mau dekat hari Natal, mereka latihan terus, kemudian pergi ke rumah-rumah untuk melakukan pelayanan caroling. Orang muda, mereka bertenaga, mereka dapat melakukannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, mereka tidak hanya harus menjadi teladan dalam melayani. Memang mereka jadi teladan soal komitmen mereka, soal kesungguhan. Ya, mereka kita tidak dapat nafikan, kita tidak dapat sangkal. Memang mereka sangat baik dalam soal itu. Tetapi sekali lagi tidak cukup hanya itu. Itu cukup bagus, tetapi tidak cukup juga. Selagi mereka tidak menjadi teladan dalam kehidupan, ya, mereka perlu memberi teladan dalam kehidupan. Tidak seperti ayat firman Tuhan yang baru kita baca, menjadi teladan dalam perkataan.
Apa yang orang muda ucapkan? Ya, dalam tingkah laku, bagaimana mereka bertingkah laku? Apakah tingkah laku mereka dapat menjadi teladan? Ya, dalam kasih mereka. Nah, secara khusus saya ingin katakan orang kasih orang-orang muda kepada ibu bapak, kepada orang tua. Kita tidak perlu cakap kasih mereka kepada orang-orang lain. Kita bercakap saja kasih mereka kepada ibu bapak. Bagaimana? Ada banyak orang muda tidak mengasihi, tidak menghormati ibu bapak. Di sini mengasihi, ya, sebagai teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini juga penting. Orang muda perlu hidup di dalam kesucian. Dan bagaimanakah orang muda dapat hidup suci? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana orang muda dapat menjadi teladan dalam tingkah laku, dalam kesucian? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang muda, bukan saja orang muda, semua kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang membentuk hidup mereka sehingga mereka dapat menjadi teladan. Tidak hanya teladan dalam melayani, tapi teladan melalui kehidupan. Sebab teladan dalam melayani itu hanya kelihatan pada waktu kita mengambil bagian dalam pelayanan. Teladan hidup itu berlaku 24 jam. Itu dimanapun kita berada, di dalam gereja, di luar gereja, di sekolah, di tempat pekerjaan, di rumah kita, dengan tetangga-tetangga kita. Ya, mereka dapat melihat, ya, kehidupan kita, bagaimana hidup kita. Inilah firman Tuhan sempena hari pemuda, hari belia untuk gereja kita. Orang muda yang bagaimana bagi gereja, bagi masa depan gereja Tuhan. Kita memerlukan orang-orang muda yang tidak hanya mewarisi agama, tapi mewarisi iman. Tidak hanya menyukai aktiviti gereja, tapi mencintai Tuhan. Dan tidak hanya menjadi teladan dalam melayani, tapi menjadi teladan dalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari belia. Amin.